Kepolisian dan pemerintah berantas premanisme di berbagai daerah. Praktik premanisme disebut menjadi salah satu faktor penghambat investasi. Pemerintah kini telah membentuk tim khusus berantas premanisme. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kepolisian dan pemerintah bersih-bersih berantas premanisme di berbagai daerah. Dalam operasi Berantas Jaya 2025 sepekan terakhir, sebanyak 299 terduga preman ditangkap Polres Metro Jakarta Utara. Polisi merazia sejumlah preman, pemalak, hingga debt collector di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, uang, dan kendaraan bermotor turut disita. Dari 299 yang kita lakukan penegakan hukum dengan proses penegakan hukum ya, dan dilakukan penahanan sebanyak 25 orang. Di kawasan Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat, 13 preman berkedok juru parkir ditangkap polisi. Berbagai kedok dilakoni, mulai dari meminta uang THR hingga patok tarif parkir dengan angka fantastis Rp60.000. Kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Razia premanisme juga digelar di perumahan Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Polisi menangkap 7 orang penagih utang atau debt collector. 2 dari 7 penagih utang membawa senjata api. Polisi pun menyita 4 peluru tajam dan 1 peluru karet. Sementara motif tujuan pelaku membawa senjata api masih didalami. Ditemukan 2 orang membawa sebuah pucuk senjata api. Sementara saat ini penanganan masih kami ambil keterangan untuk proses penanganan selanjutnya. Sementara di Treskrimum Polda Jawa Timur menangkap lebih dari 2.300 preman dalam operasi Pekat yang digelar selama 2 pekan sejak 1 hingga 14 Mei lalu. Mereka terlibat dalam berbagai kasus kriminal seperti penagihan ilegal debt collector, gangster, pemalakan dan pungli, hingga perkelahian kelompok antar paguyuban pencaksilat. Razia serupa digelar di Pulau Bali. Puluhan preman yang meresahkan masyarakat diringkus Polda Bali dalam operasi Pekat. Aksi razia di Pulau Dewata mendapat dukungan dari ribuan pecalang atau polisi adat Denpasar. Dalam apel gelar agung pecalang di kawasan Renon, pecalang menyatakan sikap menolak premanisme yang berkedok ormas. Menjamurnya aksi premanisme di berbagai daerah menunjukkan ada persoalan mendasar terkait perlindungan atas keamanan dan kenyamanan setiap warga negara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Premanisme di tanah air merata, dari klasteri hingga kakap. Polda Banten menetapkan 3 orang pengusaha dalam kasus pemerasan alias minta jatah proyek kepada pengusaha asing di Cilegon. Ketiganya adalah Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon, Ismatullah Ali, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon, Rufa Jahuri. Polisi menyita barang bukti berupa pesan ajakan untuk menandatangani dan mengintimidasi perusahaan. Nah, ini kita masih running, kita masih berjalan penyidikan ini. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti masih ditemukan alat bukti dan kemudian pelaku-pelaku yang lain, kita akan terus melakukan pengembangan. Advokat penegak hukum anti premanisme Saur Siagian menilai terlibatnya Ketua Kadin Cilegon dalam aksi premanisme jadi pertanda masifnya premanisme di negeri ini. Bahkan, proyek strategis nasional pun tak luput dirongrong oknum yang mengatasnamakan pengusaha. Lihat aja tuh Ketua Kadin Cilegonnya itu petantang-petenteng, gayanya kemudian masih bisa pakai jempol. Ini membuktikan bahwa
tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah bahwa premanisme itu sudah masif terjadi, sudah terbukti. Artinya proyek strategi nasional saja yang berjumlah triliunan ini ternyata betul-betul pengusaha-pengusaha ini cara-cara premanisme. Nah sekarang ini melakukan praktek-prakteknya cara-cara kekerasan, cara-cara premanisme. Nah ini kan sungguh-sungguh bukan saja memalukan, tetapi juga membuat teror. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi menegaskan pemerintah tengah mengejar aksi premanisme terlebih yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Praktik premanisme menjadi salah satu faktor penghambat investasi. Pemerintah kini tengah membentuk tim khusus untuk memberantas aksi premanisme. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Maraknya aksi premanisme berkedok ormas membuat pemerintah geram. Dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meliala mendesak negara untuk berantas total premanisme yang telah lama mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Tapi juga para preman yang berdasi, yang bersafari, yang turun naik mobil dan keren. Dan ke depan dengan makin kepolisian dan pihak-pihak lain makin gaspol ya terkait dengan hal ini, juga akan makin kelihatan bahwa jangan kaget misalnya kalau kita misalnya menemukan orang-orang yang sama sekali terlihat alim, terlihat bijak dan seterusnya, tapi lalu melakukan hal-hal yang kemudian cocok dengan frame tentang premanisme tadi. Keberadaan premanisme banyak merugikan masyarakat kecil hingga iklim investasi. Akankah negara tegas memberantas hingga ke akarnya?